Ya, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Widani sebagai ahli gizi yang akan membantu mengatur pola makan ibu selama perawatan di sini. Sebelumnya, apa benar dengan Ibu Nova? Iya. Ya. Izin saya akan memulai sesi konsul sekarang ya. Iya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kondisi ibu saat ini? Sering haus dan cepat capek. Oh, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan saya di sini adalah membantu mengatur pola makan ibu agar kadar gula ibu ini bisa terkontrol dan kondisi ibu menjadi lebih baik. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan melakukan sesi pengukuran antropometri terlebih dahulu ya. Iya. Untuk pengukuran saya bantu. Ya, kita ukur tinggi badan dulu ya. Jika ada ikat rambut bisa dilepas. Ya. Jika ada barang bisa dilepas ya. Lepas alas kaki. Ya, ini menempel kaki, kepala. Permisi ya. Baik. Udah. Selanjutnya berat badan. Saya naik. Bisa pandang lurus ke depan, badan siap. Baik, terima kasih, sudah selesai. Nah, baik, berdasarkan dari pengukuran antropometri tadi, dengan tinggi badan menghasilkan 150 cm dan berat badannya 53 kg. Maaf. Jadi didapatkan hasil IMC keseluruhan senilai 23,2 kg per meter kuadrat. Itu dikatakan normal ya untuk status gizi ibu normal. Jadi kondisi berat badan ibu saat ini itu normal, tetapi kita tetap perlu menjaga pola makan agar gula darah ibu ini tetap terkontrol gitu. Baik, mohon maaf sebelumnya, apakah ibu ini sudah tahu mengenai penyakit yang ibu alami saat ini? Sudah sedikit, katanya tuh saya kena diabetes. Oh, kena diabetes. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang diabetes mellitus, tentang penyakit ibu saat ini. Jadi diabetes mellitus ini adalah di sini ada leaflet menjelaskan tentang diabetes mellitus. Itu adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah itu tinggi. Jadi karena tubuh ini insulin berfungsi membantu gula masuk ke dalam sel sebagai sumber energi begitu. Jadi kondisi ini karena tubuh ini tidak bisa menggunakan insulin dengan baik seperti itu. Akibatnya ibu bisa merasakan sering haus, cepat lelah begitu. Nah, kalau sudah tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi seperti gangguan ginjal, saraf, dan jantung. Jadi pola makan itu sangat penting untuk membantu mengontrol gula darah ibu. Dari penjelasan saya, apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menggali tentang pola makan ibu saat ini ya. Dari hasil pemeriksaan recall makan diketahui bahwa ibu ini makan nasi putih 3 kali sehari, apa betul? Ya. Terus sering mengkonsumsi makanan yang digoreng. Iya. Ya. Ya, kalau boleh tahu teknik penggorengannya biasanya minyak banyak atau minyak yang sedang? Minyak yang banyak. Oh, yang banyak ya, Sampai tercelup makanannya. Oh, itu mesti enak makanannya kayak crispy gitu ya. Nah, itu dari pemeriksaan recall tadi yang ibu alami itu. Terus ibu juga sering minum minuman manis juga. Iya, betul. Nah, dan jadwal makan tuh masih belum teratur. Kadang makannya tertunda, kadang makannya juga malam-malam gitu kan ibu. Nah, menurut ibu itu apa yang membuat sulit pengaturan ibu makan saat makan itu? Itu Mbak, kadang tuh lupa makan tepat waktu juga, sama suka minum yang manis-manis itu. Oh ya, tadi sesuai data hasil kau tadi ya. Jadi
akan kita perbaiki bersama. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa masalah gizi ibu ini asupan lemaknya berlebih karena makan makanan goreng-gorengan tadi yang lemaknya cukup banyak ya yang dipakai tadi. Lalu kepatuhan diet yang masih kurang. Jadi ibu ini mengalami penyakit diabetes mellitus begitu. Nah, kan kalau diabetes mellitus ini menghindari makan makanan yang tinggi lemak jenuh dan pengaturan waktu makan, menghindari makan malam juga karena di situ nanti gula darahnya naik kalau makan makanan waktu malam gitu. Lalu konsumsi gula sederhana ini berlebih seperti konsumsi minuman manis yang saya katakan tadi dari glycerol begitu. Nah, untuk membantu kondisi ibu, kita akan menggunakan diet yang namanya diet DM atau diet diabetes mellitus dengan prinsip mengatur jadwal makan, jumlah dan jenis bahan makanan yang dipilih. Lalu mengurangi gula sederhana seperti minum minuman manis yang tadi saya bilang. Lalu mengurangi makan makanan berlemak yang digoreng, memilih makan makanan sehat dan seimbang. Nah, ibu ini makan makanan sehat dan seimbang itu seperti apa sih? Nah, saya tunjukkan dari foto makanan di sini. Ada beberapa makanan yang dianjurkan. Nah, tadi kan makan makanan digoreng yang sering dikonsumsi. Di sini bisa makan dengan porsi yang cukup seperti nasi yang porsinya segini Bu, yang seperti kode yang B itu porsinya tidak sedikit juga tidak terlalu banyak. Iya betul. Lalu bisa diganti dengan nasi merah juga, itu juga rendah gula seperti itu. Apakah bisa dipahami? Paham Bang. Ya. Lalu nah ibu ini disarankan makan saya sarankan makan 3 kali utama dan 2 kali seringan secara teratur. Jadi mengganti nasi putih sebagian dengan karbohidrat. Nah itu disarankan nasi putihnya tidak panas ya Bu, jadi dalam keadaan dingin. Ya bisa diganti dengan nasi merah atau roti. Roti tapi roti yang gandum ya. Lalu mengonsumsi protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, lalu tahu dan tempe dengan teknik penggorengan yang benar. Teknik masak yang benar, mohon maaf. Jadi bisa menghindari teknik makanan yang digoreng-goreng. Nah kalian sering mengonsumsi makanan yang digoreng, apalagi minyaknya banyak ya. Nah itu bisa diganti dengan teknik bisa seperti direbus, dikukus, di steam, bisa dipakai pepes juga. Nah itu salah satu alternatif yang bagus seperti itu. Memperbanyak sayur dan buah yang rendah gula. Lalu menghindari minuman manis yang tadi saya katakan ibu sering minum minuman manis itu. Nah lalu saya ini akan menganjurkan contoh makanan yang dianjurkan seperti nasi merah yang tadi saya katakan, sayur, ikan, tahu, lalu buah yang rendah gula. Nah, dari sini apa makanan sering ibu sukai, makanan yang setiap hari? Kalau saya itu sukanya ikan sama tempe. Oh, ikan sama tempe itu bisa diolah dengan cara yang tadi saya bilang bisa dipepes atau dikukus ya seperti itu. Ya baik. Nah, itu bagus sekali Bu, bisa kita pilih sebagai menu utama agar ibu itu tetap nyaman saat makan begitu. Jadi kalau semisal ibu ini bosan makan nasi, bisa diganti pakai kentang seperti pada dasar penukar seperti ini. Lalu ikan bisa diganti dengan ayam tanpa kulit atau tempe atau tahu seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah ya. Baik, sekarang apakah ibu bersedia mulai mengatur jadwal makan dan mengurangi minuman manis? Ya Mbak, nanti saya coba. Baik, itu sangat penting untuk membantu penurunan gula darah ibu. Nanti kita akan melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan gula darah, melihat kepatuhan pola makan dan mengevaluasi keluhan seperti haus dan cepat lelah yang keluhan ibu alami kemarin itu yang sudah tertera di sini. Nah, sebagai kesimpulan, apakah ibu bisa menyimpulkan dari yang saya sampaikan tadi? Jadi nanti saya makannya pakai makan itu diganti yang kukus, rebus, di steam gitu. Lalu juga kurangi minuman manis, terus juga yang mengandung gula tinggi juga dikurangi, terus banyak makan sayur juga.
Baik, sudah betul Bu. Berarti Ibu sudah menerima yang saya sampaikan ya. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak, sudah jelas. Oh baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan kadar gula darahnya segera terkontrol. Nanti kita lanjutkan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu.